Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya setelah lama tidak membuat konten ya. Biasanya kita membuat konten tentang pembelajaran Excel, Word, ataupun PowerPoint. Maka pada kali ini banyak nih yang komentar. Katanya saya itu bisa gambar teknik. Nah, ya udahlah, jujur aja untuk gambar teknik mungkin saya kurang memahami ya. Namun saya juga pernah belajar juga, khususnya di gambar teknik, di bagian 3D model ataupun 3D modeling. Nah, di sini kita akan belajar nih, yang namanya gambar teknik. Nah, sebelum ke pembelajaran kita membuat kayak membuat part-part, membuat gambar, kita harus tahu nih fitur-fitur ataupun menu-menu yang ada di gambar teknik. Nah, di sini saya menggunakan SolidWorks, jadi otomatis kita akan belajar tentang menu-menu dan fitur-fitur di SolidWorks. Di sini saya menggunakan SolidWorks 2020 ya. Sebenarnya ada banyak sih gambar teknik ya, software gambar teknik di dunia ini selain SolidWorks ya Inventor, AutoCAD, CATIA dan lain-lain. Nah, namun di sini saya akan menggunakan SolidWorks. Dimana nanti saya akan menjelaskan ya. Nah, di sini adalah tampilan awal di software SolidWorks. Jadi dari software SolidWorks dari tahun ke tahun itu tampilannya ya seperti ini. Jadi gak ada perbedaan. Nah, kenapa saya menggunakan SolidWorks 2020? Jadi kayak misalnya teman kita punya gini file part, tapi dia 2025 nih. Nah, kalau mau disalurkan ke 2020 itu nggak bisa. Jadi kayak kita harus menggunakan SolidWorks 2020. Nah, filenya itu kita bisa over ke 2025. Jadi gitu. Jadi software atas ke bawah juga bisa, tapi kalau software bawah ke atas itu baru bisa. Namun kita tidak membicarakan tentang itu. Kita akan belajar yang namanya perkenalan pengenalan software SolidWorks, mulai dari fitur ataupun menunya. Nah, SolidWorks sendiri adalah merupakan salah satu software perangkat lunak berbasis otomasi dalam pembuatan model solid 3 dimensi. Nah, penggunaan software ini juga tidak begitu sulit, tergantung keinginan kita sebagai engineering ya untuk mempelajarinya. Dan software ini sangat berguna dalam bidang keteknikan, apalagi teknik mesin, teknik industri, pasti memakai ini. Jadi mana untuk membuat model 3 dimensi maupun 2 dimensi. Selain itu, software ini juga dapat melakukan simulasi yang sangat guna untuk melakukan penelitian terhadap suatu mesin maupun material. Jadi simulasi yang dimaksud ini kayak misalnya kita ada benda ini kita udah buat nih ya dengan material misalnya stainless steel ya gitu. Jadi kita tahu nih simulasi material ini kuatnya itu berapa lama, tahannya berapa lama gitu. Bahkan dari pun kita juga ke sini ngecek berat dan kita itu. Sebelum masuk pada tahap proses penggambaran, kita harus memilih template ataupun template di SolidWorks yang terdiri dari berbagai bagian yaitu part, assembly, dan drawing. Nah, untuk belajar kita bisa lihat di sini nih. Nah, ada tulisan new atau ada shortcutnya nih Ctrl N. Nah, kita bisa klik ini, klik, maka kan muncul seperti ini. Nah, di sini ada tiga macam nih, yang pertama part, assembly, dan drawing. Nah, part ini adalah ya kita membuat 2D ataupun 3D. Jadi yang pertama kita membuat teksnya dulu, kita aplikasikan ke 3 dimensi nih. Nah, sedangkan assembly yang kita tahu kan assembly kan perakitan. Nah, jadi assembly ini ya intinya kayak perakitan gitu. Ataupun dan ada juga simulasinya juga kalau diperlukan. Jadi part di assembly itu ada simulasinya. Dan nah kalau drawing ini kayak kita membuat gambar kerjanya. Jadi gambar kerjanya ya jadi kita memasukkan gambar 3D dan 2D-nya sekaligus. Terus kita kasih ukuran-ukuran yang dimana ukuran tersebut yang nantinya akan kita baca ya. Jadi misalnya kita sebagai operator produksi kita baca gambarnya terus kita buat produknya.
produknya menjadi produk nyata seperti itu. Nah, di sini kita akan melanjutkan. Kita pilih part ya, karena ini masih dasar. Kita pilih dulu. Nanti untuk assembly dan drawing kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, di sini adalah tampilan awal SolidWorks di bagian part. Nah, seperti ini ya, tampilannya masih kosong seperti ini. Nah, di sini ada fitur, sketch, surface, sheet metal, struktur, dan lain-lain. Di sini juga ada nih pandangan-pandangan. Dari front, top, right. Front itu depan, top itu atas, right itu kanan. Jadi di dalam gambar teknik itu ada pandangan-pandangannya. Jadi ada front, top, right, dan lain-lain. Nah, biasanya sebelum gambar kita harus tahu nih gambar yang kita mau gunakan ini itu pandangannya apa kalau di gambarnya. Misalnya di produksi ya kita pakainya front. Jadi ini front. Ya, kita klik ya, kita klik menggunakan mouse, kita klik front dulu. Terus, sorry, kita klik, terus kita pilih sketch. Ini ya, simbolnya sketch ini. Nah, otomatis langsung menjadi seperti ini. Nah, ini apa ini kok ada tanda panah merah ini? Nah, ini fungsinya adalah untuk menentukan titik tengahnya. Jadi, untuk memudahkan si pengguna gambar ini. Nah, jadi di sini udah ada titik tengahnya nih, di orang kecil seperti ini. Eh, bisa kita zoom nggak? Nah, seperti ini. Nah, di sini ada berbagai menu 2D di SolidWorks. Ya, jadi sebelum kita membuat ke 3D, kita harus membuat 2D-nya dulu. Namanya adalah sketch. Nah, di sini kita udah bisa memulai gambar nih. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih menu-menu di sketch itu apa aja. Yang pertama adalah line. Ya, ya udah yang pasti itu ada yang paling atas ini. Namanya line. Nah, line ini dia itu berfungsi sebagai perintah untuk membuat garis. Nah, di sini kan udah ada contohnya ini ya. Udah ada contohnya ini caranya gimana. Nah, caranya gimana? Kita klik dulu, klik dengan tekan mouse. Bisa klik misalnya di sini di tengah. Nah, kita tarik aja. Jadi diklik sekali, jadi kita tarik, nggak usah ditekan. Jadi kalau ditekan itu malah lama. Kita klik lagi, ya gunakan mouse. Nah, kalau gini masih kalau kayak gini, kita klik aja nih, klik kanan mouse di mouse, terus slide. Nah, maka akan terhenti. Nah, seperti ini. Jadi line itu seperti ini. Ya. Nah, fitur kedua, sorry ya. Di SolidWorks ada 3 fitur nih. Jadi center line, ada midpoint line. Center line itu kalau line itu seperti ini, jadi buat garis biasa. Kalau center line itu lebih ya dia garis biasa cuma putus-putus garisnya. Nah, seperti ini. Nanti saya akan jelaskan nih fungsinya untuk apa nanti di sesi berikutnya. Nah, kalau midpoint sendiri seperti ini. Jadi kita klik terus kita klik. Sama-sama membuat garis, cuma bedanya ini dua arah. Kalau yang lain satu arah jadi kayak cuma kanan kanan atau kiri kiri aja. Tapi kalau midpoint itu bisa kanan kiri gitu. Nah, untuk line sepertinya udah bisa ya. Nah, sekarang kita masuk ke rectangle. Rectangle itu yang mana? Rectangle itu ini. Jadi rectangle itu istilahnya itu ya kotak. Kita buat kotak. Jadi kalau mau membuat kotak, suatu kotak kita bisa menggunakan rectangle. Jadi tidak usah membuat kotak mau menggunakan line manual. Kelamaan. Nah, caranya gimana ya? Sama kayak line tadi. Kita klik, terus kita klik sini. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah menjadi kotak nih. Nah, namun di dalam rectangle SolidWorks itu ada banyak sekali. Ya, seperti ini. Ada corner rectangle-nya di mana itu titik poinnya itu ada di sudut-sudut ini. Jadi ada di sudut ini, sudut ini, sudut ini, dan sudut ini. Kalau center rectangle itu seperti ini. Nah, sebentar ya, kita hapus dulu. Nah, center rectangle itu titik poinnya itu di tengah.
Nah, jadi seperti ini. Ada garisnya nih. Seperti ini. Nah, kalau tiga poin corner rectangle seperti ini. Nah, jadi kita buat garis dulu. Nah, seperti itu. Jadi kayak ada dua titik poin tersendiri itu. Jadi misalnya gini, kita klik ini seperti ini. Jadi ada dua titik poin yang sama. Nah, untuk yang lainnya nanti saya jelasin ya, biar gak kelamaan nih di video. Nah, rectangle ini tadi kan dia itu berfungsi sebagai perintah untuk membuat persegi, persegi panjang dan trapesium. Jadi bisa nih, trapesium maksudnya gimana? Ya yang ini. Nah, yang miring-miring ini bisa menjadi trapesium. Nah, kita lanjut ke menu lainnya. Nah, kita nggak asing nih sama ini. Nah, ini namanya circle. Ya, di sini udah ada petunjuknya nih ya. Kalau circle itu membuat lingkaran. Fungsinya udah pasti ya membuat lingkaran. Nah, di dalam circle ada dua nih, perimeter circle dan circle. Kalau circle itu udah pasti nih di tengahnya itu di tengah. Tapi kalau perimeter circle itu bisa di sudut. Ya, gak ada sudutnya. Jadi bisa di antara tiga tempat gitu. Jadi misalnya ya di pinggir lah gitu. Circle, sorry. Kita klik circle, kita klik sini. Ya, seperti ini. Nah, maka menjadi lingkaran, suatu lingkaran. Nah, seperti ini. Nah, lingkarannya kita bisa ini. Nah, seperti ini ya lingkarannya. Nah, seperti itu. Jadi lingkaran itu ya, circle itu gunanya untuk membuat lingkaran. Tuh. Nah, yang ke yang selanjutnya kita belajar yang namanya fitur spline line atau SP line ya, SP line gitu ya bacanya. SP line ini berfungsi sebagai perintah untuk membuat busur yang tidak beraturan dan dapat diatur sesuai dengan keinginan. Ya misalnya gini, jadi itu kayak garis tapi lentur gitu. Nah, seperti ini udah ada contohnya nih ya. Jadi bisa nih sesuai keinginan teman-teman. Misalnya gini aku ini garis. Nah ini kan masih lurus. Kita klik. Nah kita bisa nih atur. Jadi kita atur, 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 atur. Nah, kita bisa atur nih. Jadi span line itu kayak line-nya tapi versi lentur gitu. Jadi seperti ini. Sama ya. Jadi di sini ada titik poinnya, di sini enggak. Itu. Nah, terus yang selanjutnya kita belajar yang namanya ini, three point arcs atau center point arcs, tangent arcs, dan tiga point arcs. Jadi ada tiga macam ya. Nah, biasanya orang menggunakannya seperti ini. Misal kita bikin kotak ini ya. Kita di sini. Terus, nah, tiga dewa ini fungsinya adalah untuk membuat suatu buat busur lingkaran dengan diameter lingkaran sebagai acuan dan tinggi lingkaran. Kita coba ya, karena kita kan nanti kan menggunakan yang namanya tiga di point arc. Terus kita klik dari sini, caranya gimana? Kita klik dari ini satu, dua. Nah, kita bisa atur nih tingginya berapa. Jadi kan membuat busur lingkaran seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, jadinya kan membuat seperti buat kotak yang awalnya kotak hanya persegi panjang, nggak ada lengkungannya. Nah, garis ini gunanya adalah untuk menangkap suatu objek ataupun suatu garis, di mana membuat busur lingkaran dengan diameter lingkaran sebagai acuan dan tinggi lingkarannya juga. Nah, seperti ini.
Ya, kalian bisa belajar nanti di sesi selanjutnya. Nah, tadi kan aku kan eh, sempat menyinggung nih ya tentang centerline. Nah, centerline itu seperti ini. Ya, di mana centerline ini itu berfungsi sebagai garis konstruksi ataupun garis bantu. Garis bantu itu apa? Nah, nanti saya akan menjelaskan ya. Misalnya ini, kita hapus ini dulu ya. Oke, sorry. Nggak bisa. Kita hapus dulu ya. Jadi, misalnya aku punya kotak nih di sini. Nah, ini namanya garis bantu ya. Jadi untuk membuat garis bantu bisa di sini. Pakai ini construction geometry. Jadi tinggal diklik garisnya, terus diklik ininya. Kalau mau kembali semula ya kita klik ini. Jadi kita klik, terus klik. Oh ya ini diklik mouse kanan ya, bukan mouse kiri. Oke. Centerline itu gunanya untuk apa ya? Misalnya garis bantu nih, kita membuat mirror. Nah, mirror di sini juga ada menunya. Nah, mirror itu gunanya untuk menduplikatkan suatu sketsa dengan versi kerja cermin. Jadi kalau misalnya di bagian kanan ataupun kirinya itu ternyata sama, ya kita tinggal mirror aja. Jadi kita hanya membuat gambar 2D setengahnya saja. Seperti itu. Nah, caranya gimana? Nah, sini udah ada nih ya. Ada fitur mirror. Ya, kita klik mirror. Nah, di sini kita akan tahu nih fungsi garis bantu itu untuk apa. Nah, cara menduplikat suatu objek. Caranya gini. Entity test to mirror. Itu jadi kita apa sih yang mau kita mirror? Nah, yang mau kita mirror kan ini ya garis ini sama ini. Nah, untuk mirror abort itu adalah centerline ini ataupun garis batu ini. Jadi mirror abort itu ya sebagai cermin. Tuh, di sini kan udah ada simbolnya nih sebagai cermin. Kita klik. Nah, di sini kan adalah wujudan pencerminannya. Cara melihatnya kita klik centang. Nah, maka akan menjadi gambar yang sama, dua gambar yang sama. Yang tadinya cuma satu di sini menjadi dua sama. Itu. Jadi fungsi mirror itu seperti itu. Nah, di sini tadi kan aku kan belum mempelajari ini ya, belum kita belum mempelajari ini ya fillet ini untuk apa. Nah, di sini ada namanya fitur fillet ataupun sketch chamber. Fillet sendiri itu berfungsi sebagai perintah untuk membuat lengkungan ataupun radius pada tiap ujung sketsa ataupun pada tiap sudut-sudut sini sih. Jadi fungsinya fillet dan chamber itu sama. Jadi membuat lengkungan ataupun radius itu fillet. Tapi kalau chamber itu biasanya kayak membuat buku tirus. Ya, tirus yang ada derajatnya gitu. Nah, coba kita klik fillet. Caranya gimana? Kita klik ini. Jadi yang mau kita fillet itu di tengah-tengahnya itu. Nah, sorry. Oh, sorry. Coba kita nggak bisa. Coba kita klik di sini. Fillet. Oh iya, kok bisa nggak bisa itu karena apa? Ya ini kan cuma 1 mili, sedangkan ini kan 10 mili kan juga nggak mungkin kan. Jadi misalnya 0,5 gitu ya. Terus kita klik ini sama. Oh tetap nggak bisa. Oh ini ada 49 nih. Sorry.
Jadi lalu kita buat ini aja. Satu aja. Nah, fillet itu seperti ini. Oh, merah. Kita buat ini. Dua. Kita buat dua juga. Oh, bisa merah kenapa? Ya, kita coba buat ini aja. Oh, ini 1000 gitu ya. Wah, besar sekali. Ya, ini seperti ini. Terus aku mau buat fillet nih 100. Nah, seperti ini. Jadi fillet seperti ini. Nah, kalau mau buat chamber, bisa lagi nih satunya. Di bawahnya nih ke chamber. Terus kita klik ini. Klik ini. Kan masih 10. Sorry, kita edit dulu ya. Yang bawahnya. Kita klik ini. Terus kita klik. Terus kita klik 100 gitu. Klik. Terus langsung klik. Nah, langsung jadi nih. Jadi chamber itu kayak versi lurusnya ataupun versi tirusnya. Tapi kalau radius itu versi lengkungnya. Jadi radius itu lengkung, flat itu lengkung, sedangkan chamber itu lurus gitu. Jadi sampai sini sudah paham ya tentang menu di SolidWorks bagian sketch. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan ya tentang apa sih itu offset entities. Di offset entities itu yaitu berfungsi untuk menggandakan sketsa dengan jarak tertentu. Dan fungsi ini cukup berguna dalam membantu membuat sketsa yang sama pada jarak tertentu. Nah, caranya gimana? Kita klik ini ya. Nah, di sini udah ada nih pilihannya. Kita mau misalnya ini, kita mau objek ini kita gandakan dengan jarak 10 ke dalam. Ya, 10 ke dalam udah ya. Jadi kalau mau ke luar, kita hapuskan reversi ataupun kebalikannya. Misalnya di SolidWorks nanti langsung ke dalam, tapi maunya keluar ya kita tinggal klik ini ya. Ataupun kebalikannya. Jadi kan udah ke dalam. Aku ini pengen jaraknya itu 25 gitu. Terus kita klik ini. Nah, kita akan ketemu offset di gambar ini dengan jarak 25. Jadi kita itu tidak usah membuat gambar ulang kalau disuruh membuat gambar yang sama tapi dengan ukuran yang berbeda. Jadi fungsinya offset itu seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada menu polygon. Ya, polygon itu seperti ini. Jadi kita disuruh gambar ini. Polygon itu lebih ke kayak membuat segi 6, terus segitiga gitu. Ataupun segi lebih ya. Jadi lebih dari 6 itu bisa. Nah, caranya gimana? Kita klik ini. Ya udah kita klik. Nah, seperti ini. Ya ada segi 6. Bisa segitiga. Tinggal kita atur nih. Bisa 3. Kita klik. Nah, bisa nih 3. Gitu. Mau 8. Bisa. 8 bisa. Mau. Jadi bisa berapapun ya. Seperti itu. Nah, ya terakhir. Nah, kita akan mempelajari yang namanya strike slot. Ataupun slot. Nah, slot ini biasanya bisa gunakan untuk biasanya di mesin fries ataupun di mesin milling manual ataupun milling CNC itu ada yang namanya slot. Nah, slot ini gunanya tuh kayak sebentar, sebentar ya teman-teman. Jadi slot itu gunanya lebih ke
kayak kita untuk menyangga lah istilahnya. Jadi misal slot itu untuk menopang suatu benda kerja. Jadi bisa kita membuat benda kerja, tapi kita harus biar benda ini tidak kemana-mana ya kita menggunakan yang namanya slot seperti itu. Dan ya, jadi nanti itu slotnya itu dikaitkan dengan baut dan mur gitu. Caranya gimana? Kita klik ini ya, kita klik terus kita klik ini, terus kita besarkan, geser mouse gini. Nah, maka akan menjadi suatu slot. Slotnya akan jadi seperti ini. Jadi slot itu ya seperti ini ya guys. Seperti itu. Nah, mungkin eh, untuk menu-menu SolidWorks part satu seperti ini ya. Nanti kita akan lanjut ke part 2 menu SolidWorks lainnya. Tadi kan kita udah mempelajari semua ini ya. Kecuali yang seperti kayak linear parting karena di sini ada dua ya, ini ada circular, terus ada move entities, terus ada banyak lagi ya yang lain yang belum dibahas seperti fitur, surface, skip metal, struktur sistem, element, milestone, direction, editing. Nah, untuk menu seperti itu kita akan lanjut di part 2 seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan satu hal lagi, kalau ada yang ingin tahu mengenai gambar manufaktur ataupun gambar teknik manufaktur, bisa DM di IG saya yaitu Muhammad underscore Abid Santun. Ingat ya, MOHAMAD underscore Abid Santun. Seperti itu. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton channel saya. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.